Oke deh, saat ini kita sekarang bersama dengan Mas Bagus Suryawan. Dia seorang COO, Operating Officer dari EduPongo. Nanti bakal dijelasin detailnya oleh Mas Bagus. Nah, EduPongo ini salah satu tenan yang pernah ikut program perusahaan pemula berbasis teknologi atau PPBT di Universitas. Ini sudah ada dengan dan juga pernah kerjasama di tahun kemarin dengan Telkom untuk support sistem ini apa ceritanya gimana awalnya? Oke, mungkin saya sedikit cerita perkenalkan saya Bagus Suryawan. Saya salah sebagai co-founder atau CEO dari EduPongo. EduPongo sendiri ini dimulai tahun 2016. Kami berangkat dari software host, di mana kita bertemu dengan klien sekolah. Salah satu kendalanya adalah terkait komunikasi antara sekolah dengan orang tua. Waktu itu kita masih namanya parenting control. Dan itulah kita buatkan sebuah aplikasi di mana dapat untuk memfasilitasi komunikasi antara sekolah dengan orang tua. Tidak hanya terkait, memang waktu itu lebih fokus ke administrasi sih, karena kan lebih kebutuhan sekolah di awal. 1-2 tahun berjalan, 2012 kami akhirnya memutuskan untuk meluncurkan produk kami, dan alhamdulillah sekarang sistem kami sudah digunakan kurang lebih di 100 sekolah secara nasional. Memang base-nya mas di Jawa Timur seperti itu. Mungkin secara singkatnya awalnya seperti itu. Oh, jadi awalnya dari masalah support itu ya, apa komunikasi antar pihak sekolah dengan orang Komunikasi. tua ya. Terus boleh Ya, tahu Mas, selain tadi ternyata ada support system di administrasi sekolah. Selain itu apa aja Mas support sistemnya di EduPongo ini? oke ya, kami memang berangkat di awal adalah untuk memberi solusi administratif. Makanya salah satu tagline kami adalah Educational Management Tool sebagai tool untuk manajemen sekolah. Seiring seiring berjalannya waktu, kami akhirnya mengembangkan beberapa fitur kami yang fokus ke akademik. Jadi kan ada aplikasi khusus untuk guru, ya, aplikasi untuk siswa. Jadi tetap menghubungkan subjek-subjek di dunia pendidikan, ya sekolahnya, gurunya, orang tuanya, siswanya. Jadi semuanya punya peran masing-masing seperti itu. Oh, jadi usernya di sini banyak ya. Ada bisa Betul. jadi siswanya, bisa jadi user, dari gurunya juga ada opsi-opsi lain Bisa. gitu ya. Betul. Tergantung dia. Berarti Mas ini harus butuh ini ya, apa memanage database juga ya, siswanya, Betul. guru-gurunya gitu ya. Betul. Terus Iya. terus kalau boleh tahu dari jatuh bangunnya gimana nih Mas? Dari mungkin bisa ceritain lebih detail lagi Mas, mulai dari merintis, terus mungkin Oke. sulit pada saat pengembangan, terus sulit diterima oleh sekolah atau bagaimana mungkin Mas? Oke, mungkin pertanyaan Mas Barbun ini yang cukup menarik ya. Jadi kan seringkali kita mendengarkan suatu produk atau perusahaan itu kan cerita manis-manisnya saja. Nah, yang Iya, sebenarnya yang perlu ceritakan itu kan jatuh bangunnya. Jadi sebenarnya yang paling kendala di awal adalah karena sekolah ini kan tidak bisa kita anggap bisnis to bisnis. Jadi bagaimanapun sekolahnya adalah lembaga instansi pendidikan, di mana salah satu di awal kendala kami adalah lebih ke negosiasi dengan sekolah sih, karena memang tentunya kan beda kalau ada jualan konsumennya itu adalah pebisnis atau masyarakat umum itu pasti beda. Tapi ini iya jatuhnya beda adalah ya. lembaga pendidikan di mana mereka nggak punya pendapatan khusus bagaimana kalau kita antar perusahaan atau dengan personal seperti itu. Jadi ada beberapa kebijakan yang memang kami harus akomodir di awal. Jadi kalau produk pendidikan, kalau menurut kami itu nggak bisa kita uh, harus kreatif sebagus enggak, tapi harus kita ngikutin. Oh, kebijakannya kementerian seperti apa sih? Oh, tiap daerah punya uniqueness apa sih untuk pendidikannya? Itu yang coba kami akomodir. Ya, memang di awal jatuh banyak di situ. Karena di awal kami buat dengan beberapa sekolah itu, semua kebutuhannya berbeda, Mas. Untuk administrasi saja Iya, berbeda. pasti Itu. pasti. Nah, Jadi terus yang gimana tuh? di awal memang kami mencoba untuk mengakomodir karena ya awalnya merintis kita belum bisa memetakan secara utuh. Tapi secara bertahap kita akhirnya bisa ketemu penampilannya. Oh, ini sih yang umum dipakai di sekolah apa? Apa yang jatuhnya itu custom untuk sekolah yang udah menengah ke atas, mana yang sekolah menengah ke bawah itu sih. Jadi saat ini kita sudah bisa memetakan ini yang fitur premiumnya, ini yang fitur standarnya apa seperti itu. Ya ya ya. Terus kalau boleh tahu batasannya di mana nih Mas? Mungkin kan
sekarang karena pandemi ini nih, jadi banyak sekolah itu buka pendaftaran itu online, Mas. Mungkin Edupongo ada opsi ini Ya, pendaftaran juga? ya, jadi kan kalau manajemen yang kami kalau yang awalnya itu adalah untuk bulanan kan, karena kan sekolah digunakan administrasinya kan setiap bulan ada rekap dan sebagainya. Tapi juga ada yang Mhm. fitur kami akomodir untuk evently atau kayak seperti PPDB, online itu kan hanya waktu-waktu pendaftar saja. Juga ada ujian, online, seperti itu. Jadi memang ada Oh, beberapa fitur yang kami, sesuaikan dengan kebutuhan sekolah yang ya itu memang kalau kebutuhan event kita pakai event saja, seperti itu. iya ya bener-bener. Oh sekarang yang kayak gini-gini yang support system ini butuh banget di dunia pendidikan karena kan udah susah ya Mas ya buat di kelas aja mungkin kan harus jaga jarak gitu jadi semakin Iya. sedikit nih orang yang bisa kalau interaksinya lewat sekolah kalau interaksinya berarti bisa bikin kelas gitu Mas di Edupongo ini. Betul, jadi kan, kembali ke awal ya, yang terkait tadi kendala, awal kan kita punya skema sendiri nih untuk, informasi datanya seperti apa. Saat ini Hmm. kita sesuaikan dengan kebutuhan Dapodik, Dapodik pemerintah. Jadi karena Iya Kementerian ya. Pendidikan itu punya standar sendiri, itu yang kami akomodir. Jadi kami tidak akan harapannya data yang dari sekolah itu pun tetap sama, tetap, sinkron dengan apa yang di sistem kami, begitu. Itu yang jadi acuan pertama di situ. Akhirnya dari data situ nanti kita bisa buat kelas online, bisa nanti Hmm. pendaftaran pun langsung integrasi ke situ, seperti itu sih harapannya. Jadi biasanya kan yang kendala kalau sekolah PPDB itu kan mereka ngerekap lagi, menyesuaikan lagi sama Iya, template-nya Dapodik gitu kan. Kalau dari iya kami enggak, benar-benar. dari awal kami sudah sesuaikan dengan kebutuhan sekolah untuk diinputkan di Dapodik. Jadi mereka ketika sekolah masuk sudah siap untuk diinputkan ke Dapodik. Begitu. Oh, benar-benar. Berarti Mas ngambil ini ya, apa beradaptasinya ke template yang dibutuhin sama Dapodik ya. Jadi Betul. sekolah lebih mudah tuh Iya, beradaptasi. Iya, betul. benar-benar. Terus kalau boleh tahu nanti sekarang nih Mas kan pernah ikut itu ya program BPPT ini. Berarti udah banyak nih dapat apa masukan-masukan terkait bisnis. Kira-kira ke depan mau kayak apa nih Edupongo ini? Lebih ke marketingnya kah atau pengembangan lagi atau sudah mantap pengembangannya Mas? Oke, mungkin, PPBT ini, sangat bermanfaat ya bagi startup pemula seperti kami, karena tidak hanya membantu jejaring tapi juga banyak ilmu yang kami dapat, dari PPBT kemarin, kami akhirnya dapat berkomunikasi baik dari stakeholder itu yang swasta maupun pemerintah dan sebagainya, gitu. Jadi mungkin secara produk, ini juga yang perlu dipahami teman-teman ya, kalau di produk startup itu harus punya mindset bahwa produk itu nggak akan ada habisnya. Maksudnya Benar, harus di kita enggak up ya betul. lagi. Up lagi itu memang harus yang ditempatkan kalau teman-teman mau siap membuat produk startup karena ya pasti kebutuhan orang akan berubah dan ada waktunya kita akan menyesuaikan seperti itu. Itu yang perlu pertama kali untuk terkait produk. Nah, untuk saat ini memang kami fokus untuk melakukan jejaring networking karena pendidikan ini stakeholdernya cukup banyak, jadi tidak hanya melibatkan instansi sekolahnya saja, tapi juga ada pemerintahnya, ada lembaga swasta dan sebagainya. Jadi itu yang kami sekarang fokusnya di situ, jadi membangun business matching dan sebagainya seperti apa agar bisa Hmm, bersinergi lah seperti itu. iya ya, berarti lebih ke fokusannya lebih cari ini ya mitra bisnisnya ya Mas ya. Terus kalau Betul. boleh tahu Mas, ini apa? Ini Edupongo ini support ke SD atau semua Mas sampai ke kampus mungkin universitas. Oke, untuk Hidupung sendiri kita supportnya sebenarnya dari PAUD, sampai dengan SMA. Untuk kuliah, untuk kampus kita tidak akomodir karena memang Karena kompleksitasnya beda sudah ya. berbeda. Iya Betul. benar. Untuk secara tapi yang kami support lebih ke manajemen ya. Jadi kalau kalau PAUD kami ada kalian dari PAUD juga ada. Secara manajemen sistem kami support. Cuman kalau akademik saat ini yang kami support SD sampai SMA. Karena kalau PAUD akademiknya sudah beda lagi. Pendekatannya sudah sangat beda. Begitu. Iya. SMK Mas disupport gak sama ini? Soalnya SMK juga lumayan pelik nih. Ya, SMK memang secara manajemen saya sampaikan di awal ya. Cuma ada beberapa kebutuhan yang belum bisa. Jadi kan SMK itu juga butuh kayak misalnya sistem vokasinya gimana. Jadi kayak dia magangnya di mana, habis itu kerjanya Benar, kemana. cariin Nah, industri sama Masnya. ya itu. Jadi mungkin saat ini yang kita belum fokus di situ. Jadi di tengah Hmm. kondisi pandemi COVID saat ini, kami lebih berfokuskan ke fitur kami yang terkait akademik. Jadi untuk bagaimana Bapak Ibu guru ini bisa mengirim tugas ke aplikasi, Iya, orang tua iya. pun juga tahu, anak saya dapat tugas berapa sih, apa sih tugasnya apa aja, itu. Terus kami juga ada ujian online seperti itu. Jadi ujiannya langsung bisa digunakan online.
tanpa harus meninputkan data lagi karena datanya sudah sinkron dari awal. Jadi Iya, Bapak Ibu benar-benar guru benar. cukup buat soal diinputkan nanti dijadwalkan saja kapan ujiannya seperti itu. Jadi memang menurut kami prioritas kami saat ini dengan kondisi sekarang adalah lebih ke akademik karena peran guru sekarang sedang sangat krusial dan kondisi seperti ini. Iya. Gitu. Iya benar-benar. Ini tuh walaupun COVID kayak gini, edukasi harus tetap jalan ya Mas ya. Ya Supaya betul. generasi kita tuh jangan sampai rasanya gara-gara COVID jadi gak belajar, jadi susah nih ntar ke Ya, depannya ya kan ya betul. edukasi. Ya, edukasi itu memang sekarang Nah, jadi nah terus mau tanya nih Mas, udah sempat nge-launching, ngelempar ke customer, pernah ada ini nggak apa revisi-revisi dari konsumen itu Mas? oh tentu pasti ada itu. Jadi kalau beberapa kali kami ketemu sekolah itu, di sekolah itu jangankan di daerah-daerah, satu kota itu aja pasti ada beberapa yang unik. Jadi itu yang coba kami akomodir. Tapi Hmm. tetap kita berusaha bagaimana produk ini nggak harus bongkar. Yaitu yang harus kita harus manajemen produk lah kayak gitu. Jangan sampai startup kita, oh pasarnya kok macam-macam ya, akhirnya kita ke bawah arus nih, ngerubah-ngerubah. Kita nggak punya Nah, benar-benar. nggak punya stabilnya di mana, itu sih. Jadi, nggak selamanya customize itu kita akomodir secara utuh, gitu. Yang penting kan kita ngasih solusi nih, dia punya permasalahan di sekolah gitu kan, apa yang solusi bisa kita kasih dengan sistem sekarang yang udah ada, seperti itu. Iya, jadi basicnya harus ada terus tambah fitur-fitur aja ya kalau untuk ada Betul, beberapa iya. sekolah yang punya kekhasan sendiri gitu ya. Iya, betul. Nah, terus kalau boleh tahu Mas dulu deh, Mas itu backgroundnya dari apa ya? Dan teman-teman tim yang lain mungkin di si level bisa diceritain. Nah, timnya ini dari background pendidikannya apa aja Mas? Oke, kalau background pendidikan secara umum teman-teman ini ya, bidangnya di IT semua ya, lulusan, bidang IT Hmm, semua, developer semua, termasuk CEO kami, Mas Miftah juga, background-nya IT. Kebetulan saya yang beda, saya alumninya fisika, bukan dari bidang IT gitu. hmm, Jadi fisika ya Mas ya. Ada betul, kalau berapa Mas saya untuk di tim Edupongo ini? atau di Bungo sendiri kami timnya ada 10 gitu. Ada 10 semuanya IT kecuali Ya, Mas Bagus. ya, ya, betul. Jadi 10 termasuk, founder dan co-founder-nya ada 10 gitu. Jadi kan tim Oh, kami nanti ada yang developer, ada yang customer service, seperti itu, ada nanti yang marketing gitu. Memang kalau startup yang di awal bangun, saran saya marketingnya lebih banyak jalin mitra sih gitu. Kalau kalau kita fokus marketingin sendiri dengan masih merintis itu cukup berat gitu. iya Jadi harus banyak. ya betul, kita harus memang open mind lah dengan ya mitra-mitra yang ada gitu. Masuk di masa Benar. sekarang. Terus Mas tadi apa teman-temannya tuh tadi CEO-nya tadi siapa Mas? Siapa Mas? Mas Miftah Huda. Tahu udah. Oh ya, Ya, terus kalau boleh tahu nih Mas, kan itu kan banyak tuh tadi opsi-opsinya dari Edupongo supportnya. Kalau boleh tahu, ya. kalau mau cari tahu lebih dalam tuh bisa carinya kemana ya Mas ya? Mungkin Oh ya, ada bisa. website atau platform Oke, manapun. bisa buka langsung di websitenya edupongo.com atau langsung ke IG-nya Edupongo, Edupongo Apps gitu. Kita juga ada Oh, fanpage-nya yang di Facebook juga gitu. Di Edupongo juga gitu. berarti sejauh ini Edupongo lebih banyaknya cari mitra Mas ya untuk sekolah-sekolah yang mau disupport pakai Edupongo ini ya. Betul. Jadi kan Terus kalau salah boleh satu oke, salah gimana? satu yang dari kemarin salah satu apa benefit yang kemanfaat kami dapat dari PPD adalah kami di akhir tahun kemarin kita juga kerjasama dengan Telkomsel WIA Jawa Bali. Jadi dari situ Hmm, kan salah satu apa sih teman-teman BPPT itu sangat bermanfaat bagi kami gitu sih. Jadi karena kita dibentuk untuk membangun relasi, bantu networking itu sih. Gitu. Jadi kadang-kala kan anak muda bangun produk itu kan startup dengan egonya, idealismenya sendiri nih, wah saya bisa jalan sendiri dan hmm, sebagainya. Nggak seperti itu sih. Jadi susah teman-teman banget ya untuk startup. ya kalau udah siap terjun ke market harus siap ini sih untuk networking itu tadi. Gitu. Bener banget. Terus kalau boleh tahu caranya Edupongo buat cari mitra ini kayak apa Mas? Boleh tahu? Oke. Ya kalau dari kami yang paling pertama adalah dapat mitra itu dari konsumen Anda sendiri. Kalau dari saya. Jadi banyak sekolah yang gabung itu dari sekolah-sekolah yang kita servis di awal. Jadi kadang-kadang ada satu sekolah nih, dia puas dengan apa yang kami layanan dari Hmm, kami. Akhirnya mereka terus dia menularkan itu. perkenalkan Ya, ya.
betul. Karena kan kepala sekolah pasti punya komunitas kepala sekolah sendiri, guru punya komunitas sendiri gitu sih. Rata-rata dari Benar-benar. situ gitu. Yang banyaknya dari situ. Memang yang PPBT kemarin itu yang menjembatani kami bisa ke pemerintah dan swasta secara bersamaan gitu sih. Kalau selama ini memang kita kan masih ketok pintu nih kasarannya, ketok pintu ke pemerintah gitu kan. Bangun satu-satu lihat. Instansinya ya. Ya itu kalau kemarin dan PPBT dan kami juga difasilitasi inkubator kami, Sky Venture, nah itu kami bisa akhirnya bertemu dengan swasta stakeholder lah yang di pendidikan. Dari situlah kita akhirnya, oh ini nih kita bicaranya kayak problem di pendidikan gimana sih gitu loh. Iya, Solusinya seperti benar-benar. apa sih? Sebetulnya seperti apa? Seperti itu. Jadi memang kalau di awal ya harus agak gerilya sih, ketok-ketok pintu gitu-gitu memang di awal. Tapi lebih laut kalau ditelatenin itu pasti akan ya nggak mungkin sih kalau orang bicara benernya penjualan paling efektif ya dari mulut ke mulut sebenarnya tetap. Karena mereka puas gitu. Oh ya, kita tahu. Ya, jadi dari konsumen sendiri ya nanti kan pasti ada terbentuk kepercayaan di tingkat konsumen gitu ya Betul. Mas ya. Ya. Nah, terus mau tanya ini lagi Mas, apa berarti SEO apa ya? Edupongo ini harus lebih banyak juga update nih terkait pendidikan soalnya pendidikan yang paling ke disturb nih Mas dengan Ya betul. perkembangan teknologi termasuk yang ini tingkat kampus sih yang ada Ya. rencananya Mas Menteri nih buat bikin kampus merdeka kayak gitu-gitu kan tapi aku nggak tahu sih di tingkat sekolah sekolah menengah itu kayak apa pasti kan banyak apa ya Ya betul. disturb ya ada gangguan kayak gitu ada Hmm. perubahan-perubahan lah perubahan. Kalau boleh tahu Mas, selain berarti belajar juga dengan isu-isu itu perubahan pendidikan? Ya betul. Jadi salah kembali ke tadi kenapa kami prioritasnya sekarang adalah ke fitur akademik atau ke pendidikan untuk gurunya. Karena memang dengan kondisi sekarang isunya kan ya salah satunya pendidikan itu juga terganggu. Yang kedua kalau beberapa media kan menginformasikan kayak siswa ini merasa tereksploitasi gitu dengan tumpukan tugas dan sebagainya. Wah, Jadi iya juga. nggak nggak ada satu akses satu media yang orang tua bisa tahu anaknya dapat tugas apa sih, dia sehari dapat berapa tugas gitu kan. Oh, Gurunya di tahu Edupongo siswanya. bisa? Ya, itu memang saat ini yang kita akan kembangkan. Fitur itu sudah ada Mas untuk namanya fitur media pembelajaran. Tapi itu nanti akan Mhm. kami sinkronkan harapannya. Jadi baik sekolah itu pun bisa ngecek, oh guru ini udah terlalu over nih untuk ngasih tugas gitu kan. Jadi stop, guru nggak bisa ngasih tugas gitu kan. Orang tuanya pun Mmm, juga tahu gitu, oh anak saya dapat tugas berapa sih kayak gitu. Nah, iya siswanya juga bener akhirnya kan. bisa siswanya juga bisa tahu. Kan seringkali kita kalau sekarang kan rata-rata satu hari ada 4 mata pelajaran. Semuanya ngasih PR Heeh. besoknya harus selesai kan siswanya modar, Mas. Itu. Jadi perlu ada Itu satu juga jadi monitoring ya, heeh, bener bener bener. Itu juga monitoring jadi alasan bersama. akhirnya siswanya itu jadi banyak nyontek, Mas, karena Iya, waktunya dikit betul. banget Dikit gitu. banget itu. Betul betul. Itu sih Gila, salah ini satu. keren ini hebat banget Mas edukasi di bidang teknologi, inovasi Mhm, di bidang teknologi. Terus kalau mhm. boleh tahu nih Mas, kalau boleh minta motivasi nih Mas buat ke teman-teman yang masih muda-muda nih kan kayaknya dengan teknologi kita tuh bisa berkreasi termasuk Edupongo di bidang edukasi. Dengan teknologi tuh kita bisa bikin banyak produk teknologi gitu Mas. Kalau boleh dapat motivasinya dari Mas nih biar benar-benar ide-ide ini keluar semua gimana Mas? Oke, mungkin kalau dari saya yang disampaikan seperti ini sih, tetap kreatif, tapi juga tetap rendah hati. Karena belum tentu kreatif kita itu menjadi solusi untuk masyarakat gitu kan. Jadi kita harus mau kreatif itu harus terus diolah gitu loh. Jadi Iya kadang kita iya. kan punya ide, oh ini idenya kayak bagus sekali nih udah. Kan kita perlu dengan anak muda semangatnya masih menggebu-gebu. Ternyata mungkin kita ketemu, oh ternyata marketnya nggak belum cocok. Oh ternyata konsumennya belum siap. Jadi itu sih kreativitas itu penting, tapi juga tetap rendah hati. Rendah hati dalam arti ya kita harus lihat kapan Mau menerima kritik konteksnya. ya? Betul gitu. Untuk membangun yang lebih bagus lagi gitu ya, Mas, ya? Betul, ya. Oke deh. Terima kasih banyak, Mas, untuk Oke, Mas Bagus. Semoga Edupongonya ke depan semakin banyak digunakan oleh sekolah-sekolah di Indonesia, juga lebih siap. bermanfaat ke teman-teman sekolah yang lain. Makasih Oke. banyak, Mas Oke, Bagus. sama-sama sih Mas Warud udah diundang. Semoga sukses selalu Oke, juga. amin amin.